Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Safana Alfielsa dengan NIM 226131339. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai identifikasi jenis outcome dari penyakit influenza dengan judul jurnal yaitu Cost Effectiveness of Adding Oseltamivir to Primary Care for Influenza-like Illness Economic Evaluation alongside the Randomized Control (LIS4E) trial in 15 European countries. Jadi dari guideline of Drummond et al. Checklist pertama itu dapat disimpulkan bahwa studi ini sejak awal sudah menegaskan tujuan evaluasi cost effectiveness, biaya dan efek untuk membandingkan dua alternatif serta menyebutkan perspektif analisis seperti healthcare payer dan societal. Selanjutnya, dari checklist 2 ini dapat disimpulkan bahwa intervensi dan pembandingan ini dijelaskan usual care versus usual care plus oseltamivir, termasuk dari cara pemberian atau durasinya, sehingga siapa yang melakukan apa, pada siapa, lalu di mana, dan seberapa sering ini dapat dipahami. Namun, studi ini tidak membahas apakah ada alternatif penting lain yang sengaja tidak dimasukkan, seperti misalnya dari antiviral lainnya, sehingga ruang lingkup alternatif di luar dua hal tersebut itu tidak terlalu diperjelas. Selanjutnya untuk checklist 3 itu dapat disimpulkan bahwa dari efektivitas ditetapkan melalui randomized control trial yang merefleksikan itu dari kondisi praktik nyatanya sehingga termasuk hasil klinis seperti pemendekan waktu pemulihan, sehingga komponen dari efektivitas establishnya itu dinilai terpenuhi. Selanjutnya untuk checklist 4 ini dapat disimpulkan bahwa studi ini memasukkan biaya penting seperti obat, kunjungan, layanan kesehatan, rawat inap, serta produktivitas pada perspektif sosial dan memakai lebih dari satu perspektif. Namun, capital cost atau biaya modalnya tidak dijelaskan secara tegas dan ada catatan bahwa konsekuensi dari jangka panjang ini kemungkinan belum sepenuhnya tertangkap karena horizon ini singkat. Selanjutnya, checklist 5 ini dapat disimpulkan bahwa pengukuran research use ini dilakukan lewat catatan pasien, seperti penggunaan obat, kunjungan hospitalisasi, jam kehilangan produktivitas. Tetapi ada juga dari potensi recall biasnya karena berbasis laporan peserta dan beberapa aktivitas produktif lain di luar dari paid work tidak tercakup, sehingga bisa saja mempengaruhi dari kelengkapan pengukurannya. Untuk checklist 6 ini dapat disimpulkan bahwa sumber nilai biaya ini dijelaskan seperti resmi apotek, literatur, serta pendekatan untuk produktivitas dan jenis analisisnya seperti cost utility dengan KIL atau user sesuai tujuan. Tetapi penyesuaian ini ketika market value itu tidak tersedia seperti volunteer labor atau ruang klinik donasi itu tidak dibahas. Untuk checklist 7 ini dapat disimpulkan bahwa karena horizon analisis sekitar 14 hari, studi ini menyatakan discounting tidak diterapkan atau tidak diperlukan, jadi aspek timing ini ditangani dengan menyebutkan alasan mengapa diskonto ini tidak dilakukan. Selanjutnya pada checklist 8 ini studi menghitung incremental cost, incremental GLY, dan menyajikan ISAR untuk membandingkan tambahan biaya versus tambahan manfaat antara oseltamivir dan usualnya. Untuk checklist 9 ini dapat disimpulkan bahwa ketidakpastian ini ditangani dengan bootstrapping atau PSA serta sensitivity atau skenario analisisnya seperti variasi harga. Namun, alasan pemilihan range ini dalam sensitivity analisisnya tidak dijelaskan secara rinci sehingga transparansinya kurang pada bagian tersebut. Terakhir, dari checklist 10 dapat disimpulkan bahwa berdasarkan indeks ekonomi atau ISER membandingkan dengan studi lain dan membahas generalisasi atau multi-country atau real world, namun dari aspek atau faktor lainnya seperti isu distribusi otentik sebagian tidak jelas dan dari pembahasan implementasinya atau kendala finansial atau operasional serta pemanfaatan ulang sumber daya yang bebas itu juga belum dibahas secara jelas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.